Ya, jadi selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, Sir, dosen, dan para teman sekalian. Sekarang pada hari ini saya akan menunjukkan proyek saya dalam pembuatan Flappy Bird dalam Visual Studio Code. Hal yang mau saya tunjukkan itu adalah dari file-file yang saya buat. Ada main.py, main Python, settings Python, dan juga sprites.python, dimana setiap dari sini ada code-nya masing-masing yang bakalan saya tunjukkan dan jelaskan secara singkat dan secara cepat. Dan setelah itu saya akan mendemonstrasikan hasil akhir atau menunjukkan game pada akhirnya. Jadi mari kita mulai dari main.python dulu, dimana di sini adalah hal-hal main atau hal-hal umum yang bakalan ada, seperti import pygame. Hal yang diperlukan supaya pygame-nya itu supaya gamenya bisa dijalankan karena saya membuat game di sini. Terus tuh from settings import from setting import semuanya, dimana di sini ada settings yang berisi semua hal seperti settings gamenya, ukuran objek seperti desain objeknya, ukuran objek, kecepatan objek, posisi objek, itu semuanya berada di dalam sini, dimana semuanya bakal dipanggil ke dalam main.py. Next kita lanjut ke from sprite. Ya, ini sama juga seperti ini, memanggil fungsi yang berada di fungsi-fungsi yang sudah dibuat dalam file di sini, seperti bird, pipe spawner, ground manager, itu semuanya berada di sprites. Terus tuh saya akan lanjut. Ini ada membuat kelas baru namanya kelas Flappy Bird, dimana di sini semua akan ditambahkan hal-hal yang diperlukan saat memainkan hal-hal umum yang diperlukan saat memainkan gamenya, mulai dari integer, define integer, game display, set mode, screen width, ukuran screennya, sama screen height-nya, baru display, set caption, baru juga ada title, dimana itu yang akan menunjukkan title dari game ini. Ada self clock dan lain sebagainya macamnya, pipe spawner, ground manager. Selanjutnya ada define handle events, yang bakalan mengatur event-event di gamenya, seperti nanti kalau pencet spasi burungnya bakalan lompat, dan kalau spasinya atau klik kirinya tidak terklik, maka burungnya bakalan jatuh, Flappy Bird-nya bakalan jatuh. Dan ini untuk inputnya, untuk nge-handle input dan event. Baru ini juga ada update untuk mengupdate atau memperbarui jika ada event baru yang muncul, sama juga seperti yang ini. Next ada check collation juga, yang ya seperti namanya check collation, yang bakalan mendetek atau mencek collision atau kayak sentuhan antara Flappy Bird-nya dengan objeknya, contohnya pipa ataupun tanahnya. Baru cek scoring untuk skor, baru game over untuk menentukan apakah gamenya udah game over dalam ketentuan tertentu. Dan ini untuk render ini untuk merender gamenya, tentunya merender semua bentuk gamenya, desainnya, pipanya, burungnya, lain sebagainya macamnya, bahkan partikel ada apa juga diperlukan. Baru ada define draw ready screen, ini bagian dari render juga. Ini draw ready screen supaya screennya ready untuk ditaruh gambar-gambarnya. Baru draw score itu untuk menunjukkan tentunya scoringnya. Baru draw game over, jika game over teksnya bakal muncul. Dan reset game jika reset game jika game over, reset game jika apa yang game over bakalan di reset.
dan ini adalah looping dimana untuk mengulang gamenya. Jika gagal, jika game over, maka dia bakal mengulang dari awal. So kita ke settings PY. Settings PY cukup mudah dan cukup simpel sebenarnya. Ya seperti saya bilang sebelumnya, ini cuman tentang hal-hal sepujuran desain atau desain dari sebuah objek, kecepatannya, desain dari sebuah objek, kecepatannya, posisinya, ukurannya, lain sebagainya macamnya. Di sini ada gravitasi yang bakalan dipakai untuk Flappy Bird kita, tentunya untuk Flappy Bird yang secara kesimpulan ya, setting sini yang bakalan mengatur mekanisme gamenya. Dan ini ada FPS, screen, kebesaran besar kecilnya screen, besar kecilnya layar yang akan dipakai buat untuk main. Dan ini titlenya. Nah itu saja untuk settings. Nah sprites ini juga ada import Pygame, math, random, dan settings from settings import, dimana kedua main ataupun sprite ini keduanya perlu settings, karena settings ini seperti tadi itu yang mengatur semua mekanisme gamenya, mulai dari desainnya, mulai dari bentuknya, ukurannya, kecepatannya, posisinya, itu semua diatur di settings. Jadi si sprites ini juga, tapi bedanya sama main, kalau sprites ini udah lebih ke entitas. Sprites ini udah lebih ke entitas dari game kita, game Flappy Bird ini, dimana ada entitasnya, ada pertama grounds, Flappy Birdnya sendiri, pipanya, dan lain sebagainya macamnya. Nah yang diperlukan dimulai dari pertama bird, super integer ini yang bakal mengatur sprite-nya atau objek dari Flappy Bird kita, seperti namanya bird, mana dia bakal mengatur kayak seperti create bird image, save original copy, baru juga mengatur di mana posisi mau ditaruhnya, save velocity, save angle, save lap time, dan sebagainya macamnya. Lalu di sini ada define, create bird image, create simple bird graphic, dimana di sini ditaruh size, dimana akan menunjukkan bird size-nya sesuai ada di settings, dimana di sini juga ada bird size. Saya buat 50. Di sini bird size dan in-game surface, in-game surface atau permukaan gamenya itu adalah size dari ininya. Dan ini merupakan XY Pygame SRC alpha, dimana ini yang bakalan menaruh burungnya ke dalam layar gamenya. Baru ini adalah Pygame draw circle. Pygame draw circle ini kita mulai di sini, kita mulai membuat desain dari Flappy Bird-nya, yang dimana itu mulai dari bulat. Desainnya tidak dibuat di sini, tapi ini lebih ke cuman ukuran dari desainnya yang ditentukan, karena di sini ada size dan size. Size dibagi hasil dua, dibagi dua, dan hasilnya itu bilangan bulat, dimana size bagi dua, dan size bagi dua dikurang dikurang 2, dimana ukuran ini merupakan surface-nya, ini merupakan warnanya dari bird color yang udah di setting di sini, ada bird color, dan ini merupakan, nah setelah ini merupakan ukurannya. Itu saja untuk body. Terus tuh next kita ke eye, ada mata, dimana sama seperti body, mereka juga pakai circle, tapi bedanya dengan body itu adalah matanya itu harus berada di dalam circle-nya, itu berada dalam circle, dimana IX sama dengan ukuran dari burung tersebut, yaitu 50 dibagi dibagi 2 ditambah 12, itu bakalan menentukan X-nya, itu bakalan posisi X-nya sama juga dengan Y. Ini mata pertama, nanti ada mata kedua yang berada di bawah sini, yang dimana di mata pertama XY-nya berada di
XY-nya berada di 25, 27 dan 25, 15, 27 dan 15 nih. Dan di sini adalah circle-nya, dimana yang paling atas ini merupakan yang bagian warna putih dari mata, dan ini pupil dari warna hitam, yang warna hitam sama juga seperti ini, tapi beda posisi saja. Baru big points, dimana ini big atau paruh dari Flappy Bird ini, dimana big points ini kita buat dalam bentuk polygon, dan big points tentunya perlu ukuran. Di sini kita menjelaskan ukurannya, dimana ini adalah titik pertama, titik kedua, dan titik ketiga yang diperlukan untuk membuat sebuah polygon. Polygon di sini bisa merujuk ke banyak hal, tapi untuk yang di Flappy Bird ini menggunakan namanya itu segitiga. Jadi ini titik pertama dari segitiga, titik kedua dari segitiga, dan titik ketiga dari segitiga, dimana setiap dari ini merupakan koordinat XY, XY, dan XY, dimana ini yang bakalan membuat sebuah segitiga yang bakalan saya tunjukkan di akhir nanti. Baru draw polygon sudah, ini draw ellipse yang perlu. Kenapa tidak circle? Karena kita mau membuat sayapnya itu sedikit lebih seperti oval, supaya terlihat seperti sayap. Baru ada flap, dimana ini yang bakalan menentukan apakah burungnya itu untuk bisa flap ke atas atau kayak loncat ke atas, dimana ini tergantung flap power yang udah di setting di sini, dimana di sini -8. Semakin menambah minusnya, contohnya -10, -19, maka semakin tinggi dia loncat. Dan itu sebenarnya juga tergantung dengan gravitasinya juga seberapa. Karena di sini gravitasinya 0,5, maka flat powernya itu -8. Jika gravitasinya itu lebih tinggi lagi, maka flat powernya itu harus lebih ringan lagi. Harus lebih ringan lagi. Masuk ke update physics dan animation, self velocity, target angle, dimana ini yang bakalan nge-update burungnya saat nge-flap, ya, saat memainkan gamenya. Dan ini reset jika game over, burung kita mati, maka dia bakalan balik ke awal, dia bakalan balik ke tempat semula saat di pertama kali main gamenya. Selanjutnya kita masuk ke pipe, dimana di pipe ini ada matnya. Ini merupakan integer matnya. Ini yang bakal menentukan posisi dari kedua pipanya. Kedua pipa ada dua tempat, dimana satu di atas, satu di bawah. Dimana di sini yang bakalan menentukan tempat spawnnya ada di mana, tempat seperti height, tingginya itu ada berapa, dan else his height screen kurang gap Y sama gap ini merupakan jarak dari pipa 1 dengan pipa 2 dan seterusnya, right? Dan seterusnya. Terus tuh next kita ada create pipe image untuk membuat grafik pipanya. Tentunya seperti biasa ada surface, width, dan height. Terus ada image fill dengan pipe color yang sudah ada. Dan di sini kita mendesain, di sini desain dari pipanya. Nah, dimana ini merupakan highlight. Sebenarnya ini highlight dan ini merupakan highlight dan juga shadows. Maksudnya highlight dan shadows itu adalah bagian terang dan bagian gelap dari sebuah pipanya, untuk membuat kesan seperti ada cahaya itu datang dari samping kiri, itu cahaya itu datang dari samping kiri ke kanan. Nah, dimana ini merupakan bagian depan, dan shadows ini merupakan bagian belakang dari pipanya yang gelap. Ini terang dan ini gelap, seperti namanya highlight dan shadows. Dan ini juga rim rectangle. Rim rectangle itu merupakan kan yang membuat kita itu baru pipanya, dan terus di atas pipa kan pasti ada rimnya. Nah, ini di sini kita buatnya, dimana di sini juga ada rectangle, dimana di atas ini
Ya, di atas ini merupakan rim yang berada di tengah, yang berada di dalam, dan yang di bawah ini merupakan rim yang ada di bagian luar sebagai sebuah highlight. Next ke update, dimana dia bakalan nge-update pipanya dengan apakah pipanya itu saat udah lewat dia bakalan nge-spawn yang baru, dan yang sebelumnya itu bakalan di kill atau dihilangkan. Selanjutnya ada pipe spawner. Tentunya pipe spawner ini penting supaya untuk bisa nge-spawn pipe-nya. Ini ada integernya, baru ada set difficulty dengan cara spawn time, gap, sama speednya. Set difficulty, baru update untuk ngecek dan spawn pipe baru. Jika pipe sebelumnya udah di kill, dia bakalan nge-spawn sepasang pipe yang baru. Dan ini ada spawn pipe pair, sepasang pipa atas dan bawah. Dan bawah ini yang bakalan nge-spawn, ini code yang bakalan nge-spawn semuanya. Kayak top pipe-nya, bottom pipe sesuai X, top false, true false, ini untuk create pipes, dan add groups untuk nge-group pipe pipa atas pipa bawahnya untuk menjadi sebuah sepasang. Dan ini untuk ukurannya. Baru ini reset untuk ngereset semua pipa yang udah ada, yang udah melewati player. Terus itu kita tentunya perlu ground, karena ground itu juga merupakan sebuah entitas atau sprites, dimana di sini ada kita membuat integernya self dengan membuat integernya terlebih dahulu. Terus tuh kita buat image-nya. Nah, kita buat image-nya bentuknya screen width menggunakan ukuran screen yang udah dibuat di sini, dan juga height itu tergantung ground height yang sudah yang juga sudah dibuat di sini. Jadi dia tidak akan melebihi 100 dan dia akan tetap berada di sini. Dan width-nya itu bakalan tergantung lebar dari screen-nya. Jadi dia tidak akan lebih tinggi daripada ground height yang sudah ditentukan, dan tidak bakalan lebih tinggi daripada screen width. Ya, tidak bakalan lebih lebar daripada screen width yang sudah ditentukan. Terus tuh ada banyak surface seperti biasa, width dan height. Terus ada ground color. Baru kita membuat rectangle-nya for integer 5 range i. Baru ada update untuk mengupdate kembali ground-nya. Untuk mengupdate ground-nya sesuai dengan kecepatan yang sudah ditentukan. Ada ground speed juga untuk mengikuti pergerakannya. Next kita masuk ke ground manager, mengelola 2 ground segments untuk seamless scrolling. Ground manager dimana di sini simple, ditambahkan integer dan nge-update ground-nya juga. Dan ini untuk screen shake. Jika kalau game over, di sini kalau game over nanti ada screen shake-nya yang bakal terjadi untuk mengindikasi sebenarnya supaya lebih kelihatan atau lebih bagus saat game over, dan tidak cuman screen game over saja, tapi juga ada efek getarannya. Ada ini integernya, baru self check duration. Ini durationnya dalam waktu 200 milisekund, berarti ini 0,2 detik setidaknya. Baru intensitasnya, ini intensitas getarannya itu seperti apa. Ini untuk offset, property offset, karena getar itu pasti bakalan ada offsetnya. Terus tuh kita masuk ke partikel ini akan muncul saat Flappy Bird-nya melewati satu pipa. Itu bakalan ada partikel yang muncul, membuat partikel muncul di dalamnya. Di sini ada integernya random uniform. Pi surface-nya berada di mana, dan self fx-nya random uniform, v-nya random uniform. Untuk nge-update memperbarui
partikelnya, dan juga ada tentunya spawn particles untuk nge-spawn partikel yang ada. Dan ini score display untuk nge-display skor yang ada. Dimana dia saya ke if score, self scale-nya, scale ukurannya 1,5 dan flash timernya itu 2 milisekund, yang berarti cuma ada beberapa detik sebelum dia hilang. Dan nggak update, tentunya dia nggak update setiap skor yang ada. Dan draw itu untuk ya desain dari teksnya seperti apa, desain dari teksnya itu mau seperti apa. Baru ini paling terakhir, ini adalah difficulty manager. Seperti namanya, ini untuk memanage atau mengatur kesulitan dari gamenya seiring berjalan gamenya. Semakin lama maka dia bakal semakin cepat. Bisa mulai dari pipe gap, pipe speed, dan pipe spawn time itu makin dipercepat, atau pipe gap itu makin lama makin sempit. Dan tentunya level skornya dibagi 5. Ini adalah get setting skornya. Skor di sini level skor itu merupakan skor yang didapatkan dibagi 5, dimana gap maksimum dari gapnya itu 100, dan pipe babes-nya itu dikurangi level dikali dengan 5, dan speed itu paling minimalnya itu di 6, dan self base pipe speed ditambah level. Jadi semakin lama gamenya bakalan semakin cepat. Dan spawn time juga seperti begitu. Dan dimana ada return. Jadi itu saja penjelasan saya. Sekarang saya akan menunjukkan hasil produk akhir dari game ini saat dimainkan. Nah, seperti ini jadinya. Flappy Bird, dimana di sini gak langsung start karena ada screennya, dan ini bakalan mulai saat klik kiri atau atau spasi ditekan. Jadi kita di sini mainnya pakai spasi saja. Nah, di sini kita bisa lihat dan di waktu lewat ada partikel dan skor display yang muncul. Dan semakin lama gamenya seperti yang ada di difficulty manager, yang bakalan semakin sulit, semakin cepat, dan semakin sempit juga jarak antara pipanya. Ya, di sini mari kita mulai, mungkin lebih lama, lebih jauh supaya difficulty-nya kelihatan, difficulty manager-nya itu kelihatan. Dan di sini bisa dilihat makin lama makin sempit, dan tentu makin lama makin susah. Nah, ya itu saja, base score saya 26. Ya, itu begitu saja dari saya, penjelasan saya dan showcase saya terhadap project Flappy Bird di Visual Studio Code. Sekian dari saya, Tuhan memberkati, dan terima kasih untuk waktunya.